Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Sebelumnya di video yang sebelumnya itu kita sudah buat di bagian pasien. Selanjutnya di sini kita akan buat di bagian monitoring pemeriksaan dan pemeriksaan awal, yang dimana di perawat pemeriksa. Di sini kita login masuk dulu perawat pemeriksanya. Oke, di sini ada tampilannya untuk monitoring pemeriksaan dengan pemeriksaan awal dengan logout. Di sini untuk pemeriksaan awalnya itu dia tidak boleh di bagian menu navbarnya ini. Jadi di sini kita hapus saja di bagian navbarnya, di bagian perawat pemeriksa, terus di kontrol, di aset, di navbar ini. Terus di sini kita hapus yang untuk pemeriksaan awal. Selanjutnya di sini kita coba refresh. Oke, di sini selanjutnya di monitoring pemeriksaan, dia akan tampilkannya itu ada ID pasien, terus tanggal pelayanan, ada ID karyawan dokter, terus ada ID poli, keluhan awal. Tapi di sini keluhan kayaknya tidak perlu. Terus ada dengan selesai perawatan, jenis perawatan, terus di sini metode pembayarannya itu tidak perlu juga. Oke, di sini kita langsung saja di bagian user interface, terus di monitoring pemeriksaan. Di sini sebelumnya di view dulu, kita edit di view di monitoring pemeriksaan. Di sini kita ambil yang di bagian pasien, terus di bagian view yang di riwayat rekam medis. Selanjutnya kita letakkan di monitoring pemeriksaan di bagian view. Oke, di sini kita lihat dulu. Selanjutnya kita panggil di bagian user interface. Sini kita panggil include. Di sini kita tambahkan PHP, terus PHP. Di sini include. Sini keluar satu kali, terus masuk di bagian view, terus di bagian monitoring pemeriksaan. Selanjutnya di sini kita coba testing. Oke, di sini masih ada error. Jadi kita lihat kembali di bagian monitoring pemeriksaan. Nah, di bagian query-nya ini kita hapus dulu yang bagian sini, yang pasien. Di sini kan dia tampilkannya itu semua pasien, yang jadi makanya dia ada kesalahan atau error. Jadi di sini kita tampilkan berdasarkan pasien yang memilih perawat pemeriksaannya itu. Selanjutnya di sini kita coba refresh. Oke. Oke, di sini dia tampilkan semua. Maaf, tadi ada kesalahan penjelasannya. Seharusnya di sini dia tampilkan semua pasiennya yang mendaftar. Terus di sini dia itu maunya itu tampilkannya itu harusnya pasien yang sudah selesai perawatan atau yang masih dalam perawatan. Terus yang ini dia yang baru daftar. Jadi di sini kita akan buat query-nya supaya
dia tampilkannya itu juga untuk pemeriksanya. Jadi di sini kita sebelumnya kita buat tampilan juga untuk pasiennya, ada ID pasien dengan nama pasiennya. Di sini kita kembali ke bagian monitoring pemeriksaan, kita tambahkan di bagian sini kita tambahkan n pasien titik ID pasien, terus n pasien titik nama. Selanjutnya di sini kita tambahkan lagi di sini kita tambahkan ID pasien, terus sini nama pasien. Selanjutnya di bagian sini kita tambahkan di sini ada ID pasien, terus ini nama. Oke, di sini kita coba refresh. Masih ada kesalahan. Nah, di bagian sini ya, di bagian where sini kita belum hubungkan antara tabel rekam medis dengan tabel pasien. Jadi sini kita buat lagi rekam medis titik ID pasien harus sama dengan pasien titik ID pasien. Di sini supaya dia menghubungkan antara tabel pasien dengan rekam medis. Oke, di sini kita coba ulang lagi. Mungkin ada kesalahan di sini ya, di bagian sini. Mungkin di bagian sini ya. Coba kita pakai koma. Oke, coba kita refresh ulang. Sorry, di bagian sini ya, seharusnya kita pakai koma. Jadi oke, di sini kita coba refresh lagi. Masih ada kesalahan ya. Dari pembayaran pasien titik ID pasien titik nama. Oh ya, di sini juga tabel pasien ya. Oke, coba kita refresh. Oke, di sini dia baru tampilkan pasien-pasien yang di sini kayak ada kesalahan ya. Di sini nama dokternya itu, di sini dia tampilkannya itu nama pasien. Di sini kita coba copy dulu query-nya. Oh ya, sini saja. Kita buat tes di bagian sini. Oke, di sini kita coba buat supaya
dia tampilannya itu di sini nama dokter ya seharusnya. Di sini kita di bagian query ini, di bagian karyawan di sini kita buatnya itu as nama dokter ya. Nama dokter. Terus di bagian sini kita ganti atau tambahkan dengan nama dokter. Oke, di sini kita coba refresh ulang. Oke, di sini dia baru tampilkan ya untuk nama dokternya. Oh ya, di sini untuk metode pembayaran dengan jenis perawatan ini tidak perlu kita tampilkan. Kalau jenis perawatan ini nanti yang akan diisi itu oleh dokter. Terus metode pembayaran ini juga tidak perlu karena ini nanti di bagian kasir ya. Jadi di sini kita hapus yang jenis perawatan dengan metode pembayaran. Di bagian view oke, di sini kita refresh. Oke, seperti ini ada punya tampilan. Oh ya, maaf, di sini untuk jenis perawatannya itu jangan ya. Supaya di sini dia bisa. Di sini kita hapusnya itu cuma metode pembayaran ya. Jadi di sini metode pembayarannya itu kita hapus dengan metode pembayaran di bagian bawah sini. Kita ulang lagi dulu. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita buat, karena ini monitoring pemeriksaan yang ada di perawat pemeriksa. Oh ya, di sini tombol carinya itu belum ada ya. Jadi di sini kita copy dulu di user interface. Tombol cari. Oke. Kita copy tombol carinya di sini. Oh, beda, bukan. Oke, ini ya. Terus Ctrl C, lalu kita kembali ke sini di bagian sini. Oke, terus kita tambahkan di sini kita coba refresh ulang. Oke. Nah, selanjutnya di sini di sini. Oke. Di sini kita buat supaya di sini aksinya itu jangan hapus saja. Di sini nanti kan di sini kan di bagian perawat pemeriksa. Jadi di sini kita tambahkan tombol dimana dia di sini kan ada beberapa pasien yang belum melakukan perawatan atau dia belum melakukan pemeriksaan. Jadi di sini kita buat satu tombol di mana tombolnya itu tentang periksa, di mana nanti di situ isinya tentang pemeriksaan awal. Jadi di sini kita tambahkan satu tombol di bawah sini. Kita copy dulu yang hapusnya ini, Ctrl C, lalu kita letakkan di sini. Nah, selanjutnya kita panggil di bagian sini, ini tombolnya itu periksa, terus di bagian sini tetap. Selanjutnya di sini dia di bagian user interface, user interface, terus di bagian pemeriksaan awal. Oke. Di sini kita coba refresh. Oke, tampilnya itu seperti ini ya. Terus coba kita klik.
Oke, di sini dia akan masuk ke bagian pemeriksaan awal. Jadi di sini kita masuk di bagian pemeriksaan awal. Selanjutnya di sini kita ke bagian user interface di pemeriksaan awal. Selanjutnya kita ke bagian sini dulu, kita copy yang kita ambil scriptnya itu yang TOS ya. Kita gunakan TOS yang dimana di bagian bootstrap 4 di sini ya. Ini jaringannya lama ya guys. Kita lihat di bagian TOS. Oke, di bagian sini. Oke. Kita ambil script yang ini, Ctrl C. Selanjutnya kita buat kolom dulu ya di bagian sini. Di sini div class, div class sama dengan di sini row, terus tutup div. Selanjutnya div class all sm, sini kita pakai 4, terus tutup div. Selanjutnya yang kedua div class all sm, di sini kita pakai di sini kita pakai di sini 8. Oke, selanjutnya di sini kita paste yang tadi. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita copy lagi yang bagian atasnya yang div yang ini sampai di sini. Ctrl C. Lalu kita letakkan di bagian bawah sini. Oke. Selanjutnya di sini kita coba refresh ya. Oke, tampilannya tuh seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan buat isi bodinya ini. Bagian. Nah, selanjutnya di bagian TOS header ini kita ganti dengan data pasien. Nah, selanjutnya di sini tunggu, kita lihat dulu. Oke, di sini data pasien. Di sini kita mau tampilkannya itu ID rekam medisnya, dimana ID rekam medisnya itu dia kirimnya itu variabel get key yang dimana itu sama dengan 15. Jadi di sini kita masukkan scriptnya di sini bagian sini ya. Di sini kita ketiknya itu ID rekam medis
medis. Terus ini kita panggil yaitu PHP, dia panggilnya itu dari depan, yang dimana itu variable get key ya. Jadi di sini echo variabel get, terus ini key, tutup. Oke, di sini kita coba refresh. Oke, di sini dia kirim ID rekam medisnya tuh yang berdasarkan sini ya. Nanti kita pilih di sini ulang. Oke, dia kirimnya itu di sini kini itu sama dengan 17, di sini juga sama. ID rekam medisnya itu 17. Oke, sebelumnya di menu view, tunggu di sini kita ganti dengan pemeriksa. Oke, selanjutnya di sini ya, pemeriksa. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat untuk data pasiennya di bagian dalam tosnya ini. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan script. Di sini kita lihat dulu di bagian folder yang script. Di sini kita ambil yang cari data di tabel. Di sini kita ambil scriptnya itu Ctrl+C. Selanjutnya tuh kita letakkan di sini. Perfect. Nah, selanjutnya di sini nah, selanjutnya di sini kita ganti dengan variabel get key ya. Wait. Di sini variabel get. Selanjutnya di sini variabel ID rekam medis. Nah, selanjutnya di bagian bawah sini kita ganti dengan di sini ID rekam medis. Terus ini select bintang from di sini pasien. Di sini where-nya itu sabar, kita lihat dulu. Kita refresh ini. Wait, ada kesalahannya. Jadi di sini kita buat dulu query-nya. Wait. Kita buatkan query dulu. Select pasien. Di sini kita mau menampilkan ID pasien. Terus pasien. Terus ada nama. Terus pasien. Titik tempat lahir. Dan di sini rekam medis.
sama dengan ID rekam medis. Oh wait, di sini bukan titik, dimana sama dengannya itu. Di sini kita lihat dulu. ID rekam medisnya itu 15. Ini kita copy dulu. Sini coba kita kirim. Oke, di sini dia tampilkannya itu nama pasien itu Diana Benu, terus tempat lahir, tanggal lahir, jangan jenis kelamin. Wait. Nah, selanjutnya di sini kita tempelkan query-nya tuh di sini. Oke. Lalu di sini kita ganti dengan variabel ID rekam medis. Wait. Lihat di sini. Oh ya, di sini tunggu. Di sini kita tampilkan dengan juga keluhan awalnya ya. Di sini koma rekam medis titik keluhan awal. Oke, di sini kita coba kirim ulang. Oke, selanjutnya di sini kita copy scriptnya, C, lalu kita letakkan di sini ulang. Ctrl+V. Lalu di sini kita ganti dengan variabel ID rekam medis. Selanjutnya di sini ini pasti datanya itu ditemukan ya. Jadi di sini kita hapus dulu. Nah, di sini kita ganti dulu dengan variabel ID pasien sama dengan kita tambahkan lagi. Kita lihat dulu. Di sini ada ID pasien, nama, tempat lahir, terus tanggal lahir, jenis kelamin dengan keluhan awal. Di sini ada nama, terus tempat lahir, terus di sini ada tanggal lahir, ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dengan yang terakhir itu ada keluhan awal. Sini kita ganti dengan ID pasien, terus ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, terus ada jenis kelamin, harus yang terakhir ada keluhan awal. Oke. Nah, selanjutnya di bagian toast body ini kita ganti dulu di sini ID pasien, terus ada ID pasien, di sini ada nama, terus ada tempat lahir, terus ada tanggal lahir, ada jenis kelamin, terus ada keluhan awal. Selanjutnya sini kita panggil PHP.
Sini echo variabel ID pasien. Terus sini kita tutup. Sini kita tambahkan BR dulu. Oke, di sini saya copy saja yang ini, Ctrl C, Ctrl V. Terus sini ada variabel nama. Ini ada tempat lahir. Di sini ada tanggal lahir. Jenis kelamin. Terus yang terakhir ada keluhan. Oke, sini kita coba refresh ulang. Oke, wait. Ini ada kesalahan keluhan. Oh ya, sorry. Di sini keluhan. Oke. Coba kita refresh ulang. Oke. Nah, di sini sudah untuk kita tampilkan bagian data pasiennya. Selanjutnya di sini kita akan tampilkan untuk selanjutnya di sini untuk data pasien itu sudah. Selanjutnya di bagian kanannya sini kita akan buat untuk update untuk pemeriksaannya, dimana kita lihat dulu di bagian sini di rekam medis. Struktur. Nah, di sini untuk di bagian pemeriksaan awal itu, di sini yang ditampilkannya itu ada ID karyawan, tanggal check-in, terus jam check-in, tinggi badan, berat badan, suhu, terus tensinya, catatan hasil lab, terus catatan alergi obat. Dengan yang terakhir itu ada catatan alergi makanan. Nah, di sini selanjutnya di bagian sini sebelumnya di bagian monitoring pemeriksaan di user interface, pemeriksaan awal. Maksudnya di pemeriksaan awal ya. Jadi di sini kita copy script yang dari riwayat rekam medis. Sini kita copy yang ini, dimana nanti sessionnya itu dia bukan username pasien, tapi dia sini ya, kita takin banyak di sini. Oke, sessionnya itu kita lihat dulu di bagian nav login. Oh sorry, di bagian nav ya. Di cek login itu di sini sessionnya itu username perawat pemeriksa. Jadi di bagian pemeriksaan awal di sini sessionnya itu perawat pemeriksa. Nah, selanjutnya di sini kita ganti ini variabel e pasiennya itu jadi variabel e. Terus ini saya bintang form karyawan. Terus ini variabel e. Selanjutnya di sini kita hapus dulu yang ini. Ini kita ganti dengan variabel ID karyawan. Terus ini nama. Terus ini kita ganti dengan ID karyawan.
terus ini nama. Oke, selanjutnya di bagian yang kolom yang 8 ini kita akan buat form metodenya. Untuk kita buat update-nya, jadi di sini kita buat dulu form method. Form method method di sini post. Terus selanjutnya di sini actionnya itu di sini dia keluarnya 1 kali, terus masuk di folder control. Terus selanjutnya di bagian update pemeriksaan awal. Update pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal .php. Ini kita tutup form. Oke. Nah, selanjutnya di bagian dalamnya sini kita lihat di script yang bagian input form. Input form di sini kita ambil yang bagian pertama ini, Ctrl C, lalu kita letakkan di sini. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, selanjutnya di sini yang bagian pertama itu ada tanggal check-in. Oke, di sini yang bagian pertama itu ada tanggal check-in, terus ada jam check-in, terus selanjutnya ada jam tanggal check-in, jam check-in, tinggi badan, terus ada berat badan, terus suhu, tensi, terus ada tensi. Selanjutnya ada catatan hasil lab, hasil lab, terus ada catatan alergi obat, ada catatan alergi makanan. Oh ya, catatan. Dan yang terakhir catatan alergi makanan. Nah, di sini seharusnya sampai 9 saja ya. Sini kita hapus yang satunya lagi. Sini catatan alergi makanan. Terus ini teks. Nah, di sini catatan alergi obat. Terus catatan hasil lab, catatan hasil
lab. Terus ini tensi ini kita ganti dengan number. Terus ada suhu ini kita ganti dengan number. Selanjutnya tinggi badan sama juga number. Ini number, berat badan. Terus ada jam check in. Di sini ada jam check in itu penulisannya ada sedikit salah ya. Jam check in di sini pakai time. Terus tanggal check in. Tanggal check in di sini kita pakai dengan date. Selanjutnya di sini kita buat untuk tombol simpannya di bagian bawah sini. Kita tambahkan BR dulu. Terus ini input di sini tipenya itu submit. Terus kelasnya itu di sini BTN sukses. Terus di sini value-nya itu simpan. Selanjutnya kita buat untuk yang ID karyawannya. Kan di sini ada ID karyawannya. Jadi kita panggil dan juga, tapi di sini tipenya nanti hidden. Oke. Di sini tipenya itu hidden. Selanjutnya di sini kelasnya bukan kelas ya, tapi nama itu ada ID karyawan. Sini kita ganti dengan nama name. Value-nya itu di sini PHP di sini echo yang bagian atas ini biar ID karyawan. Di sini kita coba refresh. Tampilannya tuh seperti ini. Nanti kita tinggal isi. Selanjutnya di sini kita buat agar tombol simpannya itu berfungsi di bagian update pemeriksaan awal. Di bagian sini kita ambil script update-nya itu dari adminnya saja. Kita ambil yang di bagian data pasien. Data pasien di sini kita copy saja, Ctrl A, Ctrl C. Lalu kita letakkan di bagian update pemeriksaan awal. Nah, di sini untuk konektornya itu dia di sini clear-nya itu 2 kali ya. Selanjutnya di sini yang pertama itu ada tanggal check in, terus ada jam check in, ada jam, terus tinggi badan, berat badan, terus suhu, tensi, catatan hasil lab, catatan alergi obat,
Terus yang terakhir itu ada yang ke-9 ini, variabel ke-9 ini ada catatan alergi makanan. Oke, terus yang ini ID karyawan. Di sini update rekam medis. Terus yang pertama itu ada tanggal check-in, terus ada jam check-in, ada tinggi badan, berat badan, suhu, berat badan, terus suhu, terus ada tensi, catatan hasil lab, catatan alergi obat, terus yang terakhir di 9 catatan alergi makanan. Terus ini ID karyawan. Oke, selanjutnya oh ya, maaf di sini kita copy dulu. Seharusnya dia itu WR-nya itu berdasarkan ID rekam medis ya. Jadi sini ID rekam medis. Terus yang ini yang kebagian 10 ya. Jadi yang bagian sini bukan ID karyawan ya, tapi ID rekam medis. Terus yang ini kita copy dulu, Ctrl C, lalu letakkan di sini bagian 10. Ini ada ID karyawan. Oke. Terus di sini dia keluarnya itu 1 kali. Terus di bagian user interface, terus dia masuk ke pemeriksaan awal. Terus ini dia kirim itu Q sama dengan 1. Nah, selanjutnya di sini kita coba testing ya. Kita refresh dulu. Nah, selanjutnya di sini kita coba masukkan tanggal hari ini, terus jamnya, misalnya jam 12. Oke. Tinggi badan misalnya 167, berat badan misalnya 45, terus suhu di sini misalnya 6, tensi 120, catatan hasil lab LDH 90 misalnya, terus catatan alergi obat misalnya antibiotik, terus ini misalnya udang. Terus coba kita simpan. Wait. Kita coba lihat dulu. Di bagian sini ya.
Baik. Di sini ada kesalahan yang sama ya. Oke, di sini tadi saya coba refresh, saya tadi keluar ke monitoring pemeriksaan, terus ini kita coba testing ulang ya. Terus kita coba simpan. Masih tetap sama, salah ya. Jadi di sini kayaknya dia masih ada kesalahan. Kita coba ulang lagi ya. Di sini saya coba ulang lagi ya. Kita coba di bagian pemeriksaan awal. Kita di sini tambahkan juga ID rekam medisnya ya. Di sini ID rekam medis, karena di situ dia ada bingung ya, jadi mau simpan di rekam medis yang mana. Jadi di sini kita tambahkan ID rekam medisnya dulu. Oke, selanjutnya kita kembali ke sini. Di sini sudah ya. Kita hapus ini dulu. Terus ini kita coba testing ulang. Kita keluar dulu. Terus kita masuk. Tadi saya sudah hapus yang tadi salah ya. Selanjutnya di sini kita coba ulang. Terus tinggi badan misalnya 165, berat badan 45, suhu 36, terus tensi 145, catatan hasil lab, terus antibiotik di sini. Selanjutnya kita testing ulang ya. Nah, di sini baru berhasil ya, dia tidak terjadi error. Terus coba kita lihat ulang di sini di bagian database-nya itu dia tersimpan atau tidak. Oke, di sini dia tersimpan ya untuk database-nya. Nah, selanjutnya di sini tadi itu kesalahan saya itu di bagian sini kita panggil angka 1. Di situ kan ada ID rekam medis ya. Jadi di sini seharusnya kita panggil nama variabel yang dimana itu ID rekam medis. Nah, terus di pemeriksaan awal ini saya lupa untuk tambahkan untuk ID rekam medisnya. Di sini kan ID-nya tuh ada 2. Jadi ada ID karyawan dengan ID rekam medis. Jadi di sini saya sudah tambahkan untuk ID rekam medisnya. Nah, selanjutnya di sini kan sudah jadi. Kita seharusnya kalau sudah jadi di database-nya itu sudah terisi yang terinput di dalam database. Jadi saat kita keluar dulu terus kita masuk ulang ke dalam sini, seharusnya tampilannya itu dia sudah terinput di dalam misalnya di sini di tanggal check-in-nya atau semacam yang tertampil atau yang sudah kita isi tadi. Jadi di sini bagian pemeriksa ini, kita tambahkan 1 garis dulu di bagian pemeriksaan awal ini. Di mana ya? Di bagian sini kita tambahkan 1 garis R. Terus di bagian sini kita ganti dengan 6. Terus kita buat supaya dia ada di tengah, jadi kita pakai mix auto. Coba kita refresh ulang. Nah, seperti ini ya tampilannya. Selanjutnya supaya dia jangan terlalu besar tampilannya. Selanjutnya kita buat supaya yang sudah terinput di dalam database itu akan tertampil di sini saat kita masuk di dalam, misalnya ID rekam medisnya 17, kita masuk ke pemeriksa ini. Jadi dia sudah terinput otomatis di sini, sudah ada di sini. Jadi di sini di bagian sini ya, di bagian formnya ini kita buat query. Di sini kita tambahkan satu, mana ya? Di bagian sini ya, kita tambahkan satu query-nya rekam medis. Jadi kita tambahkan untuk TB supaya kita bisa buat query untuk if-nya. Terus di sini kita copy yang ini, Ctrl C. V di sini kita ganti dengan variabel TB. Terus ini juga sama TB. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat logika if-nya.
Maaf ya, di sini seharusnya bukan kita pakai logika if ya, karena di sini cuma ada update saja. Jadi di sini kita langsung saja ya masukkan di bagian sini, yang dimana berdasarkan yang kita mau tampilkan, yang dimana itu ada tanggal check-in, jam check-in, tinggi badan, terus berat badan, suhu, tensi, catatan hasil lab, catatan alergi obat, terus catatan alergi makanan. Jadi di sini kita langsung saja, yang pertama itu ada tanggal check-in, terus ada, kita copy saja, tanggal check-in, terus jam check-in. Selanjutnya ada jam check-in, ada tinggi badan, terus ada berat badan, terus tinggi badan, berat badan, suhu, tensi, terus ada tensi. Selanjutnya ada catatan hasil lab, terus ada catatan alergi obat, terus yang terakhir itu ada catatan alergi makanan. Oke, selanjutnya kita panggil di bagian sini. Ctrl Z, Ctrl C. Yang pertama itu ada tanggal check-in, gini ya, check-in, terus tanggal check-in, terus ada jam check-in, tinggi badan, berat badan, terus ada tinggi badan, berat badan, suhu, tensi, terus tensi, catatan hasil lab, terus catatan alergi obat, terus catatan alergi makanan. Tanggal check-in, jam check-in, berat badan, suhu, tensi, catatan hasil lab, terus catatan alergi obat, terus catatan alergi makanan. Oke. Nah, selanjutnya kita langsung saja panggil di bagian sini ya, di bagian update sini. Kita tidak menggunakan lagi logika if ya. Jadi kita langsung saja di sini karena cuma ada update saja. Jadi
Di sini valuenya, valuenya tuh sama dengan, terus tanda tanya PHP spasi echo di sini, terus tanda tanya tutup. Oke. Saya echo di sini ada variabel tanggal check-in. Oke. Jadi di sini saya copy saja yang script yang ini, Ctrl C, Ctrl V, terus ini kita ganti dengan variabel jam check-in. Di sini kita coba tes ya, kita refresh. Oke, seperti ini ya nanti tampilannya tuh. Jadi kita isi semua dulu. Di bagian sini lagi Ctrl V, ini kita ganti dengan TB. Selanjutnya Ctrl V, ini kita ganti dengan berat badan, terus ini suhu, terus ada tensi, terus ini catatan hasil lab, catatan alergi obat, dengan yang terakhir itu catatan alergi makanan. Oke, di sini kita coba refresh ulang. Oke, seperti ini ya tampilannya, supaya di sini atau kita bisa edit saja di bagian sini. Update misalnya 46, terus kita simpan. Nah, terus kita monitoring, terus coba kita lihat pemeriksaan. Oke. Nah, selanjutnya di sini di bagian yang depan sini, yang bagian monitoring pemeriksaan, untuk aksi yang hapus, untuk misalnya di sini kan kita sudah isi di bagian pemeriksaan awal untuk ID rekam medis yang 17 atau ID pasien yang 1 ini kan kita sudah isi untuk pemeriksaannya, atau dia sudah melakukan pemeriksaan awal. Jadi di sini untuk aksi hapusnya itu dia tidak boleh berfungsi lagi ya, maksudnya. Jadi di sini kita belum buat ya untuk delete-nya ya. Wait, salah. Oh ya. Untuk aksi hapusnya itu di sini sebenarnya tidak berfungsi ya, maksudnya tidak tertampil di sini. Jadi di sini hanya ada tampilannya itu, atau tombolnya itu hanya ada pemeriksa, yang dimana dia sudah melakukan pemeriksaan awal. Jadi di sini kita buat supaya aksinya itu tidak ada untuk hapusnya. Jadi kita di monitoring pemeriksaan di bagian view. Jadi di sini di bagian hapus ini, tunggu dulu, kita hapus dulu yang bagian ini. Di sini, oke. Nah, di sini kan dia pakai if is null, jenis perawatannya itu sama dengan null, berarti dia tidak dia tidak menampilkan ya. Jadi di sini kayaknya kita pakai yang script yang cek data di tabel lain ya, cari data di tabel lain. Jadi kita copy script yang ini dulu, Ctrl C, lalu kita kembali ke sini, kita letakkan scriptnya tuh di sini. Nomor P, lihat.
Oke. Wait. Sini ya. Tanda tanya PHP. Oke. Terus tutupnya di sini. Oke. Nah, selanjutnya di sini nama variabelnya tuh di sini ID rekam medis. Terus ini ID rekam medis. Di sini tombol untuk hapusnya tuh belum berfungsi ya. Jadi di sini kita buat ini saja dulu. Terus select bintang from rekam medis. Di sini ID rekam medis. Terus ini kita hapus dulu ya. Pasti datanya tuh ditemukan. Ini juga. Wait, kita lihat dulu if. Bagian ini juga kita hapus. Selanjutnya di bagian sini kita tanda tanya PHP. Terus oke. Kita copy yang ini dulu, yang tombol hapusnya, C, lalu kita letakkan di sini. Wait, di sini bagian sini ya, kita buka kurung dulu, terus tutup ini. Nah, oke ya. Oke, wait. Bagian sini itu ID rekam medis. Terus di sini kita tambah N, dimana tinggi badannya itu is 0, maka dia bisa hapus. Itu is 0 itu pakai spasi ya. Oke, maka di sini dia akan bisa hapus. Oke, sini coba kita refresh ya. Wait. Oke, sebenarnya sudah betul ya. Sini kita coba refresh. Wait. Oke, di sini sebelumnya kesalahannya itu di sini kan dia tampilnya itu di sini cuma pasiennya itu cuma 1 ya. Jadi di sini seharusnya di sini untuk variabel datanya itu kita buat data 1, terus sama juga di sini data 1. Oke. Jadi kurangnya itu cuma angka 1 saja ya. Jadi di sini kita coba refresh ulang dulu. Nah, di sini baru berhasil ya untuk dia tampilkan semuanya. Oke, di sini kita tinggal di sini untuk aksi hapusnya itu sudah. Jadi kita lihat dulu. Oke, pemeriksaan. Di sini datanya tuh sudah display secara otomatis di sini ya. Nah, selanjutnya di sini saya coba menambahkan satu pasien, bukan pasien ya, semacam untuk dia rawat inap. Jadi di sini kita coba ke bagian pasien ya. Jadi di sini pasien. Wait, bukan pasien ya. Wait. Nah, di sini coba kita masuk di bagian pasien dulu ya. Kita lihat dulu di pasien yang lain dulu. Kita coba login di pasien yang lain supaya dia mendaftar. Mereka Rizka Laka.
Oke, oh sorry, di sini rizkalaka@mail.com. Oke, kita coba masuk. Terus ini kita coba tambahkan pendaftaran layanannya. Misalnya hari Senin, terus keluhan awal misalnya diare ya. Terus kita simpan. Oke, di sini sudah berhasil ya untuk simpannya. Selanjutnya di sini kita coba refresh di bagian sini. Oh ya, sorry, di sini dia masih logout. Oh, langsung logout ya. Di sini Irawati. Nah, sorry, kita lihat dulu di bagian karyawan. Oke. Nah, di sini yang tadi kita daftar untuk nama pasien Priskalakanya itu di sini kan kita belum melakukan pemeriksaan awalnya. Jadi di sini tombol aksi hapusnya itu ada. Sedangkan di sini yang untuk Diana Beno ini kan kita sudah melakukan pemeriksaan awal, yang mana di sini dia tampilkan display datanya yang sudah kita isikan. Oke, di sini sudah untuk kita buat monitoring pemeriksaan dengan pemeriksaan awal, ini mana di perawat pemeriksa. Sampai sini saja video tutorialnya. Sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya. Sekian dan terima kasih.